Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agmeja Rizka Priani dengan NIM 1803441 dalam mata kuliah Elektronika Analog dengan dosen pengampu Bapak Yohan di MSI PhD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Voltage Control Oscillator atau biasa dikenal dengan VCO. Kita masuk kepada apa itu VCO. VCO ini merupakan voltage control oscillator atau biasa dikenal dengan osilator yang dikendalikan oleh tegangan. Nah, dari namanya saja kita dapat mengartikan sendiri bahwa frekuensi saat keluaran osilator dikendalikan oleh tegangan masukannya. Nah, jenis osilator ini dapat menghasilkan frekuensi sinyal keluaran dalam rentang nilai yang besar, tergantung pada tegangan DC input yang diberikan kepadanya. Di dalam slide terdapat gambar dan grafik. Nah, berdasarkan grafik tersebut, itu merupakan grafik dari tegangan kontrol dengan frekuensi osilasinya. Nah, di situ dapat kita lihat ketika tegangan kontrol meningkat, maka kapasitansinya berkurang. Karena itulah tegangan kontrol dan frekuensi osilasinya berbanding lurus. Nah, artinya ketika tegangan kontrolnya meningkat, maka frekuensi osilasinya juga akan meningkat. Prinsip kerja dari voltage control oscillator. Pada slide dapat kita lihat bahwa itu merupakan diagram sirkuit dari VCO ini sendiri. Nah, berdasarkan diagram sirkuit inilah kita dapat melihat cara kerja dari VCO itu. Bentuk gelombang keluaran dari VCO ini akan menjadi gelombang persegi. Seperti kita ketahui, frekuensi keluaran berhubungan dengan tegangan kendali. Pada sirkuit ini, penguat pertama akan berfungsi sebagai integrator. Nah, pembagi tegangan pengaturannya diimplementasikan di sini. Oleh karena itu, setengah dari tegangan kendali yang diberikan sebagai input diberikan ke terminal positif penguat pertama. Tingkat tegangan yang sama dipertahankan pada terminal negatif. Nah, untuk mempertahankannya, maka R1 sebagai setengah dari tegangan kontrol. Saat MOSFET dalam kondisi on, arus mengalir dari resistor yang pertama melewati MOSFET. Nah, R2-nya memiliki setengah resistansi, yaitu penurunan tegangan yang sama dan arusnya 2 kali lipat dari R1. Jadi, arus ekstra mengisi kapasitor yang terhubung. Penguat pertama harus memberikan tegangan keluaran yang meningkat secara bertahap untuk masukkan arus ini. Nah, begitu sebaliknya, ketika MOSFET dalam kondisi mati, maka arus yang mengalir dari resistor pertama melewati kapasitor, habis. Nah, tegangan keluaran yang diperoleh dari penguat pertama juga akan turun, sehingga hasil gelombang segitiga tadi merupakan keluaran dari penguat pertama. Penguat kedua akan beroperasi sebagai pemicu Schmitt, di mana masukan ke penguat ini adalah keluaran dari penguat pertama, yaitu yang berbentuk gelombang segitiga tadi. Nah, ketika tegangan masukan lebih tinggi dari level ambang batas, keluaran dari penguat kedua adalah VCC. Jika tegangan input kurang dari level ambang, output dari penguat kedua akan menjadi 0. Oleh karena itu, keluaran dari penguat kedua adalah gelombang persegi. Berikut jenis VCO berdasarkan bentuk gelombang keluarannya. Ada 2, yaitu yang pertama osilator harmonik dan yang kedua osilator relaksasi. Osilator harmonik ini biasanya disebut dengan osilator linear karena jenis ini merupakan osilator kontrol dengan tegangan linear. Nah, untuk gelombang output yang dihasilkannya juga berbentuk sinusoidal. Kelebihan dari osilator harmonik ini yaitu stabilitas frekuensi dengan mengacu pada satu daya, kebisingan, dan suhu, akurasi dalam kendali frekuensi. Namun,
dia juga memiliki kekurangan, yaitu osilator jenis ini tidak dapat diimplementasikan dengan mudah pada IC monolitik. Berikut yaitu osilator relaksasi. Nah, pada osilator ini gelombang output yang dihasilkannya berbentuk gigi gergaji. Nah, jenis ini juga dapat memberikan rentang frekuensi yang besar dengan menggunakan jumlah komponen yang dikurangi, terutama dapat digunakan di IC monolitik juga. Aplikasi dari VCO. Nah, aplikasinya ada 5, yaitu yang pertama sebagai generator fungsi, yang kedua dapat digunakan dalam lot terkunci fase, dapat digunakan untuk penghasil nada, dapat digunakan sebagai penguncian pergeseran frekuensi, dapat digunakan sebagai modulasi frekuensi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.